Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya Metis Ibnu ditemani dengan rekan saya Brian Auriel. Hari ini kita akan memaparkan dampak perkembangan iptek di bidang transportasi, komunikasi, informasi terhadap interaksi kota serta statistik ketergantungan Indonesia dengan negara besar dan implikasinya terhadap Kristiani Dan dari kasus ini kita menggunakan contoh dari perusahaan Grab. Nah, teknologi itu merupakan hal yang sangat menentukan banyak individu di zaman sekarang ini, dan tidak sedikit orang yang bergantungan hidupnya terhadap teknologi yang sudah ada. Nah, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi yang sudah ada semakin besar, yang membuat banyak hal yang susah menjadi mudah untuk dilakukan atau lebih instan. Nah, perkembangan teknologi yang ada ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dengan akal budi dan pengetahuan yang baik sehingga mereka bisa menciptakan suatu teknologi yang berguna di zaman sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, akibat dari perkembangan teknologi yang ada dapat membuat tantangan kehidupan manusia dan juga meningkatkan interaksi antar sosial yang itu semua akan menjadi masa depan yang akan kita hadapi. Dengan adanya aplikasi Grab ini dengan masyarakat ini, hal itu memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, maupun itu dampak negatif atau itu dampak positif. Perusahaan Grab ini membuka banyak sekali peluang dan kesempatan untuk masyarakat Indonesia supaya mendapatkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Lapangan pekerjaan yang ditawarkan ini dapat memenuhi kebutuhan banyak sekali. Jadi apa sih Grab? Nah, simpelnya nih ya, Grab merupakan sebuah platform yang menyediakan layanan jasa transportasi bagi masyarakat dengan cepat dan instan. Hanya bermodal memesan melalui smartphone yang kita punya, dan setelah itu transportasi yang kita butuhkan sudah tersedia. Grab ini, fun fact-nya, didirikan pada tahun 2012 di Kuala Lumpur oleh seorang anak muda bernama Anthony Tan yang berinisiatif untuk menjadi solusi dari permasalahan transportasi yang ada. Aplikasi yang didirikan waktu ke waktu semakin berkembang ke tahap yang akan lebih baik, sehingga aplikasi ini mulai berekspansi tidak hanya di Malaysia saja, tapi mulai luas ke wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Vietnam, Filipina, dan bahkan Indonesia juga. Nah, dalam kehidupan yang modern ini, perkembangan iptek sangat menyatakan bahwa manusia sangat membutuhkan dan sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi dan iptek yang ada. Hal ini berarti bahwa perkembangan iptek yang itu membawa hal positif untuk kemajuan bersama. Namun ada juga dampak negatif yang bisa disebabkan manusia jika tidak bisa menggunakan iptek dengan baik. Contoh dari dampaknya, dampak positifnya itu bahwa masyarakat Indonesia banyak yang terbantu dari berdirinya perusahaan-perusahaan seperti Grab, karena perusahaan tersebut telah membuka banyak sekali lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Dan contoh dari dampak negatifnya, orang yang tidak bijak bisa menggunakan Grab sebagai pengantar obat-obatan terlarang dan hal-hal ilegal lainnya. Selain itu, hadirnya Grab di Indonesia juga menghidupkan persaingan bisnis transportasi di Indonesia. Kegiatan ekspansi pasar yang dilakukan oleh Grab di Indonesia memiliki dampak, yaitu berlakunya regulasi dan hukum terbaru mengenai operasional bisnis transportasi online di Indonesia. Selain itu, hadirnya Grab di Indonesia juga menghidupkan persaingan bisnis transportasi online di Indonesia. Hadirnya perkembangan teknologi yang ada dapat memunculkan beberapa interaksi antar masyarakat, baik dari masyarakat kota maupun dari masyarakat desa. Interaksi yang ada dihasilkan karena adanya hubungan timbal balik atau kebutuhan dari masing-masing wilayah dalam menjalankan perannya, di mana Grab membutuhkan suatu sumber daya manusia untuk bisa menjalankan operasional perusahaannya, dan juga warga desa yang membutuhkan pekerjaan untuk bisa menghasilkan uang supaya bisa menafkahi kebutuhannya sehari-hari. Oleh sebab itu, dari kedua hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat suatu interaksi bisa terjalin, karena untuk bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, dengan munculnya interaksi antar kota dan desa yang dihasilkan itu membuat suatu ketergantungan di antara masing-masing kubu, di mana mereka saling membutuhkan untuk bisa menjalankan peran yang ada. Nah, ketergantungan ada di mana wilayah kota yang memiliki teknologi itu membutuhkan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang didapatkan itu yang berasal dari wilayah desa. Sedangkan wilayah desa membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, masyarakat di wilayah desa mendapatkan pekerjaan dari masyarakat wilayah kota, di mana dalam hal ini adalah Grab yang merekrut sumber daya manusia di wilayah desa. Dengan begitu, timbullah suatu hubungan atau interaksi dari kedua wilayah yang mengakibatkan keduanya saling membutuhkan atau timbul suatu ketergantungan satu dengan yang lainnya. Namun ketergantungan yang ada juga bisa dikaitkan dengan teori dari Dos Santos, di mana menurutnya bahwa jika negara maju yang di sini adalah Grab berkembang pesat, maka negara pinggiran atau para pekerja juga ikut makmur, karena makmurnya pekerja ditentukan dengan seberapa suksesnya perusahaan tersebut. Nah, interaksi dan ketergantungan yang ada memberikan beberapa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik itu dampak negatif maupun positif. Yang mana dari hal ini memberikan beberapa pengaruh terhadap masyarakat desa, yaitu dengan banyaknya kesempatan dan lapangan pekerjaan yang ada bagi masyarakat pedesaan yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Nah, faktanya nih ya, sebanyak 32% mitra Grab atau Grab yang motor itu tuh 32% itu
sistem sebelumnya itu tidak memiliki pekerjaan, dan 24% mitra Grab yang menggunakan mobil sebelumnya itu juga tidak memiliki pendapatan yang tetap, yang mana diantaranya banyak orang yang berasal dari masyarakat pedesaan. Jadi dengan terjadinya kehidupan masyarakat pedesaan dari pekerjaan atau teknologi yang ada ini dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan terhadap masyarakat desa. Pengaruh ini juga berdampak untuk masyarakat kota dengan banyaknya aktivitas di kehidupan perkotaan yang membutuhkan transportasi yang instan dan cepat. Membuat aplikasi ini menjadi solusi untuk bisa mengatasi hal tersebut, sehingga dengan kehadiran teknologi ini dapat menunjang pertumbuhan melalui bidang transportasi. Selain itu, juga dengan adanya Grab ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi negara, yaitu sekitar 77,1 triliun dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Grab. Oleh sebab itu, pertumbuhan pendapatan masyarakat juga ikut bertumbuh atau berkembang karena ekonomi Indonesia itu terbantu berkat dari kontribusi yang diberikan oleh aplikasi Grab ini. Selain itu, Grab ini berkembang tidak hanya dari satu negara maupun berkembang terhadap negara-negara lain yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Bang tadi. Nah, banyak negara Asia Tenggara, salah satunya Singapura, Malaysia, dan Filipina, sehingga dengan hal itu dapat menjalin hubungan internasional dengan karena jangkauan pasar yang luas ke berbagai negara-negara di luar. Nah, tapi harus ingat dampak negatif lain dari teknologi baik untuk masyarakat kota maupun desa, yaitu adanya peningkatan kemacetan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terus meningkatnya tingkat polusi udara yang bisa mengurangi kelestarian lingkungan. Nah, maka dengan adanya hal itu, Grab sudah menyatakan bahwa kendaraan bermotor sekarang akan diganti dengan motor listrik. Dan dengan seiring berkembangnya zaman, akan adanya terjadi kemajuan teknologi yang akan mengganti semua transportasi menjadi kendaraan listrik, sehingga lebih dapat menjaga polusi dan melestarikan lingkungan. Nah, itu merupakan salah satu dampak negatif serta solusi yang sudah kami tawarkan dan ditawarkan oleh Grab untuk mengatasi negatif itu. Nah, jadi perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi lebih modern dari sebelumnya, baik itu dalam komunikasi, informasi maupun transportasi. Sehingga ini memberikan dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan politik di tengah masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Yang mana teknologi yang ada juga dapat menciptakan suatu interaksi antara kedua masyarakat yang sangat membutuhkan juga menimbulkan suatu kebergantungan satu dengan yang lain. Dampak yang dihasilkan itu bersifat positif dan negatif, namun jika kita menggunakan teknologi yang ada secara positif dan efektif, maka kita akan meminimalisir dampak negatif yang muncul dari perkembangan iptek yang ada. Nah, dan juga dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, kita sebagai manusia yang berkembang harus bisa menggunakan hal ini untuk membantu sesama yang membutuhkan, karena sesuai dengan Amsal 5 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki hikmat, dari dialah manusia dapat pengetahuan dan pengertian. Dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Karena Allah sajalah yang mengaruniakan hikmat dan dari firman-Nya datang pengetahuan serta pengertian. Nah, dari ayat itu kita bisa dapat pengertian bahwa kita dapat belajar pengetahuan dan kepintaran yang kita miliki merupakan hikmat atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang beriman harus bisa menyalurkan kelebihan yang kita miliki untuk bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Nah, sebagai penutup, pada Keluaran 35 ayat 30 sampai 31 berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, maksud itu Allah menciptakan manusia dengan pengertian dan pengetahuan. Hal ini membuat manusia menjadi ciptaan Allah yang paling berharga dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Pengertian dan pengetahuan ini diberikan untuk dapat memenuhi tujuan penciptaan manusia yang berkuasa atas bumi. Ini seperti yang sudah ditulis pada ayat Alkitab tentang iptek tersebut. Namun kita pun harus berhati-hati dalam mengartikan menguasai bumi. Berkuasa atas bumi bukanlah hal yang sembarangan yang seakan membuat kita dapat melakukan segalanya tanpa kehendak Tuhan. Berkuasa atas bumi pun tetap perlu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian itulah yang kita rangkum dari semua ini, teks editorial mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih.